Shalom keluarga kerajaan, selamat datang kembali di Renungan Inspiratif yang kita miliki bersama-sama. Hari ini saya mau sharing tentang The Adventure of Trust. Bagaimana kita harus melewati banyak hal untuk tetap percaya dan mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Sebelum kita mulai, saya mau bacakan dulu di Mazmur 32 ayat 8-9 dari versi Bahasa Indonesia masa kini. Kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh, engkau akan kubimbing dan kunasehati. Jangan seperti kuda yang tidak berakal yang harus dikendalikan dengan kekang dan tali supaya menurut. Ayat ini sangat menarik buat saya, kenapa? Karena sejujurnya untuk mengikuti Tuhan dalam keadaan baik-baik saja itu sangat mudah. Tapi di saat kita mengalami masa-masa yang sulit, untuk mempercayai dan mengikut Tuhan itu adalah masa yang sulit. Seringkali yang terjadi pada kita adalah kita ragu untuk mengikuti Tuhan, untuk percaya sama Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan karena kita nggak tahu atau kita takut dengan hal-hal yang tidak kita ketahui di depan sana. Saya mau bercerita, suatu kali saya pergi ke sebuah tempat bersama kedua orang tua saya. Waktu kami pergi, waktu itu sekitar mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu sehingga GPS kami itu belum yang terupdate. Lalu diketiklah sebuah alamat sehingga kami mengikuti GPS itu. Waktu kami mengikuti GPS itu tiba-tiba saya melihat kanan kiri dari mobil itu kok jalannya semakin sempit sampai akhirnya ada warga yang berteriak kayak, "Pak, Bu, stop, berbahaya. Kenapa kok berbahaya? Karena waktu stop ternyata di depan kami itu sawah. Bisa bayangkan waktu kami jalan naik mobil kami percaya sama GPS itu. Dan sampai di depan sawah kami hanya tertawa dan berkata, ya ampun ternyata GPS-nya belum terupdate. Waduh untung ya kita gak masuk ke sawah dan lain sebagainya. Saya di hari itu percaya bahwa GPS-nya bekerja. Tapi saya jadi tidak mempercayai bahwa GPS itu sudah terupdate. Karena posisinya saya mengikuti jalan yang salah. Seringkali dalam perjalanan kita untuk percaya kepada Tuhan, kita diizinkan melewati jalan yang seolah-olah buntu, seolah-olah tidak ada ujungnya, atau bahkan kita nggak tahu habis ini yang kita temui itu laut, sawah, kali, atau apa. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa percaya dan mempercayai itu adalah dua kata yang berbeda. Belief dan trust adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita percaya kepada sesuatu, itu biasanya karena kita sudah melihat. Atau belief itu berarti sesuatu yang nyata. Berbeda dengan trust. Trust itu adalah sesuatu yang sebenarnya muncul dalam karakter kita. Waktu kita trust mempercayai sesuatu, kita akan cenderung melakukannya. Dan pada dasarnya, kalau kita mempercayai sesuatu, kita akan melepaskan apa yang kita genggam dan menyerahkannya kepada Tuhan. Beda kalau kita percaya saja, kita hanya akan berkata, oke, aku percaya, tapi kita tidak menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. The adventure of trust dalam perjalanan kita untuk mempercayai Tuhan, kita akan menemukan banyak hal yang mungkin mengecewakan, yang membuat kita lari, membuat kita kecewa, membuat kita marah dengan keadaannya yang kita hadapi. Kabar baiknya, Tuhan kita bukanlah sebuah aplikasi yang datanya tidak akurat. Dia tidak pernah salah dan dia tahu persis kemana dia akan membawa kita. God's way are not our ways, yet He can be trusted. Sekali lagi, God's way are not our ways, yet He can be trusted.
Dia Tuhan yang bisa dipercayai. Meskipun mata jasmani kita nggak bisa lihat bahwa rutenya itu menuju kemana. Meskipun GPS kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang nggak terbatas. Tapi maukah kita mempercayai Dia untuk memimpin arah langkah kita? Saya akan bacakan di Psalm 32, 8 till 9 dari terjemahan The Passion. Ini ayat yang sama tapi di terjemahan The Passion berkata, I hear the Lord saying, I will stay close to you. Aku akan selalu dekat dengan kamu. Instructing and guiding you along the pathway for your life. Aku akan memberikan instruksi dan aku akan menyertaimu, memimpin langkahmu di sepanjang jalanmu. I will advise you along the way and lead you forth with my eyes as your guide. Aku akan memberikan nasihat sepanjang jalan dan memimpin pandanganmu dengan mataku sendiri. So don't make it difficult. Don't be stubborn when I take you where you've not been before. Tuhan berkata di ayat ini, jangan buat segala sesuatu menjadi sulit. Jangan keras kepala saat aku Tuhan membawamu ke tempat yang kamu belum pernah ke sana. Don't make me tug you and pull you along. Just come with me. Jangan sampai kita membuat Tuhan mengekang kita dan menarik kita sepanjang jalan. Tapi datanglah kepada Tuhan dan ikuti Dia. Sekali lagi, percaya saja itu nggak cukup. Tapi kita perlu mempercayai. Kita perlu trust God with all of our heart. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita mempercayai Tuhan, Dia sendiri yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan membawa kita kepada tempat-tempat yang baru. Pengalaman-pengalaman yang baru yang membuat kita semakin tahu bahwa Dia Tuhan yang dapat dipercayai. Kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian sedang mengalami pergumulan untuk mempercayai Tuhan, sedang mengalami pergumulan untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan, kembali kepadanya. Dia nggak pernah meninggalkan ataupun Dia nggak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi tanpa seizinnya. Perjalanan mungkin akan seperti roller coaster yang naik turun. Mungkin kita kadang rasanya kepala di bawah, kaki di atas, atau keadaan tidak baik. Tapi Dia tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang dapat dipercaya. God's way are not our ways, yet He can be trusted. Dia Tuhan yang dapat kita percayai. Saya mau ajak kita berdoa untuk kita menyerahkan seluruh kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita menyerahkan adventure kita, perjalanan kita untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah belajar. Mungkin hari-hari ini kami sedang tersesat karena kami kurang mengupdate diri kami dengan Engkau. Kami kurang membangun hubungan dengan Engkau sehingga GPS kami rasanya mati. GPS kami, GPS kehidupan kami nggak tahu harus kemana. Tapi hari ini dalam perjalanan percaya kami mau berkata kepadamu, kami mau mempercayai Engkau sepenuhnya. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk percaya dan mempercayai Engkau. Sampai pada akhirnya nanti kami akan mendapati hidup kami ada dalam tangan dan perjalanan yang tepat. Hari ini saya berdoa buat semua yang sedang menyaksikan, yang sedang mengalami perjalanan untuk percaya. Saya percaya Tuhan beserta dengan kami. Saya percaya Tuhan melindungi dan menjagai mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Karena kami tahu hari ini Engkau Tuhan yang dapat dipercaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya percaya akan ada banyak pengalaman yang baru dalam perjalanan Anda untuk terus mempercayai Tuhan. He can be trusted.